Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudara-saudariku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, usini wa iyyakum bi taqwallah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena sungguh dengan limpahan taufik hidayah dari Allah kita bisa melakukan amal-amal yang saleh. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan materi kajian kita, yaitu dari membaca kitab Ahkamul Janaiz wa Bid'ah, hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah dan hal-hal yang atau perkara-perkara bid'ah yang muncul di dalam pelaksanaan pengurusan jenazah. Pada kesempatan ini maudhu atau materi kita yaitu tentang alamatu husnul khatimah, tanda-tanda husnul khatimah. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga kita mendapatkan husnul khatimah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, ثم إن الشارع الحكيم قد جعل علامات بينات يستدل بها على حسن الخاتمة كتبه الله تعالى لنا بفضله ومنه، فأيما امرئ مات بإحداها كانت بشارة أو بشارة له ويا لها من بشارة. Saya mengatakan sesungguhnya syariat yang mulia ini, syariat yang hakim ini telah menyebutkan, menjadikan tanda-tanda yang jelas yang dengan ini kita bisa melihat seseorang dia mendapatkan husnul khatimah. Kemudian sini Syekh mendoakan untuk kita semua, katabahallahu lana bifadlihi wa mannih. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan atau menuliskan kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah ini. Maka siapa saja yang dia meninggal
dan ada salah satu tanda dari tanda-tanda ini, maka sungguh ini adalah merupakan bisyarah, kabar gembira untuknya. Tanda yang pertama seseorang mendapatkan husnul khatimah, nutquhu bisyahadah indal maut. Dia mengucapkan kalimatut tauhid, dia mengucapkan syahadah ketika dia akan meninggal. Dan dalam hal ini ada beberapa hadis yang disebutkan oleh Syekh. Yang pertama, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Hakim dengan sanad yang hasan dari sahabat yang mulia Mu'adz ibnu Jabal, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa saja yang penutup ucapannya la ilaha illallah dakhala al-jannah, maka dia akan masuk surga. Jadi kalimat tauhid jamaah, kalimat la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, kalimat yang sebenarnya sangat gampang untuk kita ucapkan. Tanpa menggerakkan bibir kita, kita mampu mengucapkan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Karenanya disebutkan oleh para ulama, kalimat la ilaha illallah itu bisa diucapkan dengan tanpa menggerakkan bibir kita, agar ini ringan, agar ini ringan untuk kita mengucapkannya. Semoga Allah Azza wa Jalla meringankan kita untuk mengucapkan kalimat ini. Dan tentunya jamaah, ini adalah seutama-utama zikir, seutama-utama dengannya kita berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, kalimatu la ilaha illallah. Maka hendaklah kita ringankan lisan kita mengucapkan kalimat tauhid ini dalam keadaan kita sehat, agar nanti tatkala malaikatul maut datang mencabut nyawa kita, kita mampu mengucapkan kalimat ini dengan ringan. Maka siapa saja yang di akhir hayatnya ucapan terakhir yang keluar dari lisannya adalah kalimatut tauhid la ilaha illallah, apa kata Rasulullah, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Dan tentunya jamaah, seseorang yang akan mampu mengucapkan kalimat ini, tentunya dia biasakan hidupnya di atas tauhid, di atas mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Karenanya tidak akan mungkin mampu orang-orang yang melakukan kesyirikan mengucapkan kalimat ini. Ya, orang-orang yang berada di atas kesyirikan, bagaimana mungkin dia akan mampu mengucapkan kalimatut tauhid? Maka di antara syarat ya amalan apabila seorang dia ingin mengucapkan atau di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat ini, hendaklah dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan ikhlas, dan dia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, menjauhkan dirinya dari segala macam bentuk dosa kesyirikan, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Nah, di antara hadis dalam hal ini dari jalan yang lain dengan lafaz ma min nafsin tamutu wa hiya tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah yarji'u dzalika ila qalbin muqinin illa ghafarallahu laha. Tidaklah satu jiwa pun, kata Rasulullah SAW, meninggal dan dia bersyahadah la ilaha illallah wa anni rasulullah, yarji'u dzalika ila qalbin muqin, itu dia
baca kalimat ini ya dengan hati yang yakin, illa ghafarallahu laha, terkecuali Allah azza wa jalla akan mengampuninya dengan dua kalimat ini. Nah, kemudian di antara hadis dalam hal ini yaitu hadis dari sahabat yang mulia Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, qala ra'a Umar, Talhah bin Ubaidillah taqilan, sahabat yang mulia Umar ibn Khattab melihat Talhah dalam keadaan sakit berat, sakit berat. Faqala ma laka ya Aba Fulan, ada apa denganmu wahai Abu Fulan? La'allaka sa'atka imra'atu ammik ya Abu Fulan, apakah ini engkau dalam keadaan lelah, berat karena imra'atu ammik, imra'atu, wanita pamanmu yang menyakitimu, ya, maksudnya istrinya. Qala la, tidak. Lalu Talhah memuji Abu Bakar dan dia mengatakan, illa anni sami'tu Rasulullah sallam yaqulu hadithan, ya, sami'tu Rasulullah sallam hadithan, sami'tu min Rasulullah sallam hadithan, tidak ada apa-apa denganku, kata Talhah, hanya saja aku mendengarkan ya sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma mana'ani an as'alahu anhu illa al-qudratu alaihi hatta mat. Tidak ada yang mencegahku untuk mendapatkan hadis ini sampai beliau meninggal. Sami'tuhu yaqul, aku mendengarkan Rasulullah SAW mengatakan, inni la'alamu kalimatan la yaquluha 'abdun 'inda mautihi illa asraqa laha launuh. Rasulullah bersabda, sungguh aku mengetahui satu kalimat, tidaklah kalimat ini diucapkan oleh seorang hamba ketika dia meninggal, illa asraqa laha launuh, terkecuali kalimat ini akan membuat warnanya bercahaya. Wa naffasallahu anhu kurbatah, dan Allah azza wa jalla akan melonggarkan kesulitannya. Faqala Umar, inni la a'lamu ma hiya. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, sungguh aku mengetahui kalimat itu. Qala wa ma hiya, lalu sahabat Talha mengatakan, apakah kalimat itu? Qala ta'lamu kalimatan a'zam min kalimatin amara biha ammahu 'indal maut. Apakah engkau mengetahui atas ada satu kalimat yang paling agung, di mana kalimat ini Rasulullah SAW perintahkan kepada pamannya, itu Abu Talib, supaya pamannya mengucapkan kalimat ini ketika dia akan meninggal, la ilaha illallah. Qala Talhah, sadaqta, hiya wallahi hiya. Qala Talhah, sadaqta, hiya wallahi hiya. Benar, benar wahai Umar, kata sahabat Talhah, inilah kalimat yang ini, itu kalimat la ilaha illallah. Nah, itu tanda yang pertama seseorang mendapatkan husnul khatimah, apabila di akhir hidupnya ucapan yang terakhir keluar dari lisannya adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Yang kedua, al-mautu bi rashil jabin. Seseorang meninggal dengan keningnya ini berkeringat, ya, dia meninggal dengan kening yang berkeringat. Dan ini sebagaimana hadis dari sahabat yang mulia Buraidah ibn al-Husayb, semoga Allah meridainya, annahu kana bi Khurasan fa'ada akhan lahu wa huwa maridun fawajadahu bil maut wa idha huwa bi'araqi jabinih faqala Allahu akbar. Faqala Allahu akbar, sami'tu Rasulullah SAW yaqul mautul mu'min bi'araqil jabin.
Nah, perhatikan jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini tanda di antara tanda husnul khatimah, yaitu seorang apabila dia meninggal, ya, terlihat ada keringat di keningnya ini, ya, keringat di keningnya. Nah, dalam hal ini sahabat yang mulia Buraidah bin Husayb mengatakan anahu kana bi Khurasan, beliau berada di Khurasan, ya, ini di Iran, ya. Fa'ada akhun lahu wa huwa marid, lalu beliau datang menjenguk saudaranya dan saudaranya dalam keadaan sakit. Fawajadahu bil maut, ternyata dia mendapatkannya sudah meninggal. Wa idza huwa bi araqi jabinih, ternyata dia mendapatkan jabin atau keningnya ini berkeringat. Faqala Allahu akbar, lalu dia mengatakan Allahu akbar, sungguh aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kematian seorang mukmin itu, ya, dengan araqil jabin, dengan keringatnya atau dengan kening yang berada di dengan keringat yang ada di keningnya. Nah, dan hadis ini Syalbani mengatakan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, kemudian Imam An-Nasa'i, kemudian Imam At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi menghasankan hadis ini. Kemudian Imam Al-Hakim, dan Imam Al-Hakim mengatakan sahihun ala syarti muslimin. Nah, ketiga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, tanda husnul khatimah yang ketiga adalah al-mautu lailatal jum'ah aw naharaha, meninggal pada malam Jumat atau pada hari Jumat. Ini salah satu di antara tanda seorang mendapatkan husnul khatimah, dia meninggal pada malam Jumat atau pada siang hari Jumat. Dan ini sebagaimana hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allah fitnatal qabri. Tidaklah seorang muslim dia meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, ya, illa waqahu Allah fitnatal qabri, terkecuali Allah Azza wa Jalla akan menjauhkan dia, menyelamatkan dia dari fitnah al-qabr, maksudnya dari siksaan kubur. Nah, jadi ini diantara tanda husnul khatimah, seseorang dia meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat. Kemudian tanda yang keempat, al-istishhadu fi sahatil qital, seseorang yang syahid di medan perang. Nah, ini tentunya tanda yang paling besar, ya, seorang mendapatkan husnul khatimah, dia syahid di medan perang. Tapi medan perangnya maksudnya di sini adalah perang untuk membela kalimatut tauhid la ilaha illallah, ya, perang bersama orang-orang kafir, melawan orang-orang kafir. Naam. Dan ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwata, janganlah kalian menyangka bahwasanya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu amwata, mayit, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, bahkan mereka ini orang-orang yang syahid, gugur di jalan Allah di medan perang, mereka itu hidup di sisi Rabb mereka, yurzakun, mendapatkan rezeki dari Rabbnya. Farihina bima atahumullahu min fadlih, mereka gembira dengan apa yang Allah Azza wa Jalla berikan untuk mereka, ya, min fadlihi, dari karunia-Nya. Wa yastabshiruna billadzi lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, dan mereka memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang belum menyusul mereka, ya, orang-orang yang belum menyusulnya dari saudara-saudaranya. Apa kabar gembira yang mereka sampaikan? Alla khaufun 'alaihim, alla khaufun 'alaihim, mereka mengabarkan bahwasanya mereka itu sama sekali tidak ada ketakutan. Walahum yahzanun, dan
mereka sama sekali juga tidak merasakan kesedihan. Nah, yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin. Mereka memberikan kabar gembira dengan nikmat dari Allah, karunia dari Allah, wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menyia-nyiakan ya amalan bagi orang-orang yang beriman. Nah, kemudian ada hadis yang sangat besar, yang sangat agung dalam hal ini, seorang yang gugur ya, mati di medan perang, jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Di antaranya hadis Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan belum mengatakan hadis ini sahih. Hadis Rasulullah SAW, lisyahidi indallah sittu khisal. Untuk orang-orang yang syahid di sisi Allah mendapatkan 6 keutamaan. Yang pertama, yughfaru lahu fi awwali duf'atin min damih. Allah diampunkan untuknya, ya Allah mengampuninya fi awwali duf'atin min damih. Ya, di tetesan pertama darahnya, di situ Allah Azza wa Jalla sudah mengampuninya. Yang kedua, yara maq'adahu minal jannah. Diperlihatkan kepadanya tempatnya di surga. Ya, diperlihatkan tempatnya di surga. Jadi begitu keluar darahnya, Allah sudah mengampuninya. Yang kedua, diperlihatkan tempatnya di surga. Nah, yang ketiga, wa yujaru min adabil qabri, dan dia terbentengi, artinya dijauhkan dari siksaan kubur. Yang keempat, wa ya'manul faza al-akbar, dia akan aman dari al-faza al-akbar, yakni pada hari kiamat yang sangat dahsyat. Ya, hari ketika dibangkitkan, dia aman. Ya. Kemudian wa yuhalla hilyatal iman, dia akan dikalungkan dengan kalung keimanan atau dihiasi dengan hiasan keimanan. Ya, kemudian yang kelima, wa yuzawwaju minal hurul 'ain, dia dinikahkan dengan bidadari. Ini yang keenam ya. Yang keenam. Ya, yang keenam, dia dinikahkan dengan bidadari. Kemudian yang ketujuh, wa yusaffa fi 70 insanan min aqaribihi. Wa yusaffa fi 70 insanan min aqaribihi, dan dia diberikan izin oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberikan syafaat kepada 70 manusia dari kerabatnya. Allahu Akbar. Ya, orang yang mati syahid di medan perang di jalan Allah Azza wa Jalla, ya, yang ketujuh keutamaan baginya, wa yusaffa fi 70 insanan min aqaribihi, dia diberikan izin oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberikan syafaat ya 70 manusia dari kerabatnya. Nah, kemudian yang menunjukkan keutamaan mati syahid ini juga hadis dari sahabat yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, anna rajulan qala ya Rasulullah, ma balul mu'minin yuftanuna fi kuburihim illa syahidu. Wahai Rasulullah SAW, seorang bertanya kepada Rasulullah, apakah gerangan ya orang-orang yang beriman ini mereka diuji, ya, yuftanuna fi kuburihim, mereka diuji di dalam kuburnya, illa syahidu, kecuali seorang yang mati syahid, kecuali seorang yang mati syahid. Ya, fitnatul qabr maksudnya di sini jamaah, yaitu akan turun, akan datang ketika kita sudah dimasukkan ke dalam kubur dan keluarga kita meninggalkan kita mendengar suara sendal mereka yang meninggalkan kita. Ya. Kemudian turunlah dua malaikat. Ya, dua malaikat ini menguji, bertanya 3 pertanyaan. Nah, ini fitnatul qabr ini. Man rabbuka? Pertanyaan dua malaikat, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Nah,
fitnah al-qabr atau juga siksaan kubur ini tidak akan orang-orang yang mati syahid ini terbebaskan mereka, ya, terbebaskan mereka dari fitnatu al-qabr. Nah, karenanya di sini seseorang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada apa gerangan dengan orang-orang yang beriman, mereka difitnah, diuji, ya, di dalam kuburnya, kecuali orang-orang yang mati syahid. Maka Rasulullah bersabda, kafa bibariqatis suyuf ala ra'si fitnah, cukuplah, ya, kilatan pedang, ya, yang menebas atau yang menyebabkan dia terbunuh, itu cukup ujian baginya. Ketika dia gugur karena tertebas oleh pedang, syahid, dan dia terbunuh di medan perang, cukup itu ujian baginya. Karenanya dia tidak perlu lagi untuk mendapatkan fitnah di dalam kuburnya. Nah, Syekh rahimahullahu taala Al-Albani mengatakan di sini perlu kami tanbih, ya, berikan pengantar peringatan, turja hadhihi syahadah liman sa'alaha mukhlishan min qalbihi walau lam yatayassar lahu al-istishhadu fil ma'rakah. Diharapkan syahadah ini, kata Syalbani, ya, didapatkan oleh orang yang memintanya kepada Allah dengan ikhlas dari dalam hatinya, walau lam yatayassar lahu al-istishhad fi al-ma'rakah, walaupun dia tidak mendapatkan syahid di medan perang. Maka mereka yang betul-betul ikhlas memintanya kepada Allah Azza wa Jalla, walaupun dia tidak mendapatkan syahid di medan perang, diharapkan dia mendapatkannya dengan doanya yang ikhlas memintanya kepada Allah. Liqaulihi bidalili qauli sallam, dalilnya adalah hadits Rasulullah, man sa'alallah asy-syahadah bisidqin ballaghahu Allahu manazil syuhada wa in mata ala firashihi. Siapa yang memohon meminta kepada Allah Azza wa Jalla asy-syahadah bisidqin, dengan jujur, ya, ballaghahu Allahu manazil syuhada, maka Allah Azza wa Jalla akan menyampaikan kepadanya derajat para syuhada, wa in mata ala firashihi, walaupun dia meninggal di atas ranjangnya, walaupun dia meninggal di tempat tidurnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Al-Baihaqi. Nah, itulah yang keempat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, tanda seorang mendapatkan husnul khatimah, yaitu dia gugur di medan perang. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di antara tanda seorang mendapatkan husnul khatimah, al-mautu ghaziyan fi sabilillah. Al-mautu ghaziyan fi sabilillah. Seseorang yang dia meninggal ghaziyan fi sabilillah, dia berjalan untuk perang di jalan Allah Azza wa Jalla. Ya. Dalam hal ini ada dua hadis. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, ma ta'udduna syahid fikum, qalu ya Rasulullah man qutila fi sabilillah fahuwa syahidun. Siapakah yang kalian hitung sebagai syahid di tengah-tengah kalian, kata Rasulullah. Rasul bertanya kepada para sahabat, ma ta'udduna syahid fikum, siapa saja yang terhitung dia adalah syahid? Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Wahai Rasulullah, siapa saja yang terbunuh fi sabilillah, di jalan Allah, maka dia adalah syahid. Qala inna syuhada ummati idan qalil. Kalau demikian, maka para syuhada dari umatku ini sedikit. Qalu faman hum ya Rasulullah, lalu siapakah mereka wahai Rasulullah? Qala man qutila fi sabilillah fahuwa syahidun. Siapa yang gugur terbunuh di jalan Allah, maka dia syahid. Wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid. Dan siapa saja yang meninggal fi sabilillah di jalan Allah fahuwa syahid. Wa man mata fit ta'un fahuwa syahid. Dan siapa saja
yang meninggal fit ta'un karena sebab ta'un maka dia syahid. Wa man mata fil batn fahuwa syahidun. Dan siapa saja yang meninggal karena sakit perut, ya, yakni dia meninggal karena perutnya misalnya bengkak, ya, sakit sehingga dia meninggal karena disebabkan sakit perutnya tersebut, bahwa syahidun, maka dia syahid. Wal ghariqu syahidun, dan orang yang tenggelam maka dia juga syahid. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nah, ini yang kelima, tanda di antara tanda husnul khatimah. Yang keenam, al-mautu bit-ta'un. Al-mautu bit-ta'un. Ya, meninggal karena sebab ta'un, ya. Meninggal karena disebabkan ta'un. Dan dalam hal ini ada beberapa hadis, di antaranya hadis Hafsah ibnatu Sirin qalat qala li Anas ibnu Malikin bima mata Yahya ibn Amrah ibn Abi Amrah qultu bit-ta'un faqala qala Rasulullah sallam at-ta'un syahadatun likulli muslimin. Nah, Hafsah ibnatu Sirin mengatakan, Anas bin Malik bertanya kepadaku, dengan apa, ya, apa sebabnya Yahya ibn Abi Amrah ini meninggal? Maka Hafsah ibnatu Sirin mengatakan bit-ta'un, dia meninggal karena ta'un. Faqala, lalu Anas bin Malik mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, at-ta'un syahadatun likulli muslimin. Ya, ta'un ini adalah syahadah. Syahadah likulli muslimin. Artinya adalah seseorang yang meninggal dengan ta'un berarti dia mendapatkan mati syahid. Nah, kemudian di antara hadis dalam hal ini hadis Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhah, sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi ta'un, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ta'un, fa akhbaruha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ta'un ini, maka beliau sallallahu menjawab, innahu kana adzaban yab'athuhu Allahu ala man yasha. Sesungguhnya ta'un ini adalah siksaan yang Allah kirimkan bagi siapa saja yang Allah kehendaki, siksaan. Faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin, dan Allah menjadikan ta'un ini rahmatan lil mu'minin, bentuk apa? Kasih sayang Allah azza wa jalla bagi orang-orang yang beriman. Falaysa min 'abdin yaqa'u ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma katabahu Allahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Maka tidaklah seorang hamba dia tertimpa ta'un, ya, lalu dia tetap tinggal di negerinya, ya, sabiran, dia bersabar, ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma katabahu Allahu lahu, dia mengetahui bahwasanya tidak akan ada yang menimpanya, ya, apakah itu penyakit ta'un atau yang lainnya, kecuali apa yang sudah dituliskan Allah azza wa jalla untuknya, illa kana lahu mislu ajri syahid. Apabila dia betul meninggal karena ta'un ini, maka illa kana lahu mislu ajri syahid, terkecuali dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang mati syahid. Nah, kemudian yang ketujuh di antara tanda-tanda husnul khatimah, al-mautu bida'il batn. Sebagaimana hadis sebelumnya, seseorang yang meninggal karena mengalami penyakit di perutnya. Ya, dan dalam hal ini ada dua hadis. Yang pertama, hadis yang sebelumnya sudah kita baca, dan wa fihi wa man mata fil batni fahuwa syahidun. Dan siapa saja yang meninggal karena sebab sakit perut, maka fahuwa syahidun, maka dia syahid. Bismillah.
Hadis yang kedua dalam hal ini tentang penjelasan bahwasanya seorang yang meninggal karena sakit perut dia termasuk syahid. Hadis dari Abdullah bin Yasar, dia mengatakan kuntu jalisan wa Sulaiman ibn Surat wa Khalid bin Urfutah. Dahulu aku pernah duduk ya bersama Sulaiman ibn Surat, kemudian bersama Khalid ibn Urfutah. Fadzakaru anna rajulan tuwfiya mata bimatnihi. Lalu ada di antara mereka yang menyebutkan bahwasanya ada si fulan dia meninggal karena sakit perutnya. Fa idza huma yastahiyani ay yakuna suhada'a janazatihi. Tiba-tiba mereka berdua, kata Abdullah bin Yasar, ya, mereka berdua yakni Sulaiman ibn Surat dan Khalid ibn Urfutah, mereka sangat menginginkan untuk menyaksikan jenazahnya. Faqala ahaduhuma lil akhar, maka salah seorang dari mereka ini mengatakan kepada temannya, alam yakul Rasulullah SAW, tidakkah Rasulullah SAW pernah mengatakan, man yaktulhu batnuh falan yu'adzab fi qabrihi, siapa saja yang mati ya yaktulhu batnuh, mati karena sebab penyakit perutnya, falan yu'adzab fi qabrihi, maka sungguh dia tidak akan disiksa di dalam kuburnya. Faqala al-akhar bala, faqala al-akhar bala wa fi riwayatin sadaqta, maka saudaranya yang satu menjawab, ya betul, ya engkau jujur, benar demikian. Nah, kemudian tanda yang ke-8 dan 9, ya 8 dan 9, tanda seorang mendapatkan mati husnul khatimah, al-mautu bil gharq wal hadam, mati karena disebabkan tenggelam atau tertimpa barang yang berat. Ya, misalnya tiba-tiba rumahnya runtuh, lalu dia meninggal tertimpa tembok rumahnya dan seterusnya, maka ini dia termasuk mendapatkan tanda-tanda dia itu meninggal dalam keadaan husnul khatimah, al-mautu bil gharq wal hadam. Dan ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW, as-syuhada khamsatun, as-syuhada khamsatun, orang-orang yang syahid itu ada 5, kata Rasulullah SAW. Al-mat'un, orang yang meninggal karena ta'un. Al-mabtun, orang yang meninggal karena penyakit perutnya. Wal gharq, dan orang yang meninggal karena tenggelam. Wa sahibul hadmi, dan orang yang meninggal karena tertimpa, ya, tertimpa barang berat. Wasyahidu fi sabilillah, dan yang kelima adalah asyahid fi sabilillah, orang yang syahid di jalan Allah. Nah, kemudian yang kelima, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di antara tanda husnul khatimah, mautul mar'ati fi nifasiha bisababi waladiha, meninggalnya wanita di tengah-tengah dia nifas, ya, bisababi waladiha, disebabkan karena dia sudah melahirkan. Ya, kita sering mendengarkan, ya, ada wanita dia meninggal setelah dia melahirkan, pendarahan dan seterusnya, tiba-tiba dia meninggal, maka ini termasuk di antara tanda-tanda husnul khatimah. Dalam hal ini ada hadis dari sahabat yang mulia Ubadah ibn Samit, bahwasanya Rasulullah SAW ada Abdullah ibn Rawahah, beliau datang menjenguk Abdullah ibn Rawahah, qala fama tahawwaza lahu an firashihi, fama tahawwaza lahu an firashihi, faqala atadri man suhada'u ummati. Ketika Rasulullah SAW datang menjenguk Abdullah ibn Rawahah, ya, kemudian Abdullah ibn Rawahah dia tidak menyingkir dari tempat tidurnya. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, atadri man suhada ummati, tahukah engkau siapa saja para suhada umatku ini? Qalu, lalu mereka mengatakan, qatlul muslim syahadah, terbunuhnya seorang muslim, ya, syahadah, maksudnya di medan perang.
Qala inna syuhada ummati idan qalil. Kalau cuman itu saja berarti syuhada umatku ini sedikit. Qatlul muslim syahadah, wat ta'un syahadah, wal mar'atu yaqtuluha waladaha jam'a syahadatun. Nah, ini kabar gembira juga bagi para suami ya yang meninggal istrinya karena disebabkan setelah dia melahirkan, ya, maka dia termasuk mendapatkan syahadah. Maka termasuk dia mendapatkan mati syahid, syahidun fid dunya. Iya. Rasulullah SAW mengatakan di sini, kalau orang yang terbunuh di medan perang saja itu dikatakan syahid, maka sedikit dari umatku ini yang syahid. Akan tetapi qatlul muslim syahadah, terbunuhnya seorang muslim di medan perang itu dia syahid, wat ta'un syahadah, dan orang yang mati karena ta'un itu syahid. Kemudian wal mar'atu yaqtuluha waladaha jam'a, dan seorang wanita yang dia meninggal karena waladaha, maksudnya karena dia melahirkan, jam'a di sini maksudnya hiyallati tamut wa fi batniha walad, yaitu dia yang meninggal dan di dalam perutnya itu ada anaknya, ya. Jam'a di sini seorang wanita yang meninggal sedang hamil atau dia melahirkan karena ada anaknya, ya, baru melahirkan, ya. Syahadatun, maka dia mendapatkan syahadah. Nah, kemudian di antara tanda seorang mendapatkan husnul khatimah yang ke-11 dan 12, yaitu seorang yang mati terbakar, ya. Seorang yang mati terbakar. Nah, seorang yang mati terbakar. Dan ini sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW dari sahabat yang mulia Jabir ibn Atiq marfu'an, as-syuhada sab'atun siwa al-qatl fi sabilillah. As-syuhada itu ada 7, ya, selain al-qatlu fi sabilillah, selain daripada seorang yang terbunuh di jalan Allah. Al-mat'un syahidun, orang yang meninggal karena ta'un dia syahid. Wal gharaqu syahidun, orang yang mati tenggelam syahid. Kemudian wasahibu dzatil jambi syahid. Sahibu dzatil jambi di sini Syekh menyebutkan hiya waram har ya'ridu fil gisha al-mustabtan lil iddila. Seorang yang sakit, ya, bengkak, dan penyakitnya ini bengkak panas, ya, maka ini dia termasuk syahid. Wal mabtunu syahidun, dan orang yang meninggal karena disebabkan sakit perutnya syahidun, maka dia mati syahid. Wal haraku syahidun, demikian juga orang yang meninggal karena terbakar, maka dia syahid. Nah, walladhi yamutu tahtal hadmi syahidun, dan yang meninggal tahtal hadmi, ya, tertimpa, ya, benda berat, maka dia syahid. Wal mar'atu tamutu bi jum'in syahidah, dan wanita yang meninggal karena melahirkan atau ada anak di dalam perutnya, maka dia terhitung syahid. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, inilah di antara tanda-tanda orang yang mendapatkan husnul khatimah ketika dia meninggal dengan beberapa tanda yang sudah kita sebutkan, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga kita diberikan kemampuan untuk melakukan amal saleh, dan kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla ketika kita diambil hidup kita, ya, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.